Allah mengutus Rasul, tugasnya 3T. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah taklim. Singkat cerita ketika manusia membangkang, wala nabluwannakum, manusia akan tetap kami sayangi. Entong kieu ngomongna teu ngawaro rajet sia. Eta mah maneh goreng adat. Ulah disaruakeun Allah kos maneh goreng adat. Allah tidak seperti kita. Allah ngutus Rasul, menurunkan Al-Quran, diberi penjelasan. Ternyata membangkang, aku tetap menyayangimu. Tegenahnya. Untuk umat lain dulu, kalau membangkang siksa. Untuk umat Muhammad, beliau Allah menyatakan, wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tetap menyayangimu. Ibu melihat anaknya membangkang, kekeh ngaheureukeun seuneu, dia memainkan api, ibunya tetap sayang. Salah satu cara menyayanginya dicepret, dipukul dia. Memukulnya itu kasih sayang. Karti nesiti ibu marah, henteu marahnya. Wala nabluwannakum, kuberikan peringatan kepadamu, ujian kepadamu, bala. Tidak wala u'adzibannakum. Cing ngarti kana kalimat tong jorok. Kalimatnya wala nabluwannakum, bala. Buka dulu kamus, bala itu apa? Ujian. Kalau kita mengkuliahkan anak sedang ikut ujian, alhamdulillah pun anak ngiring ujian. Itu kieu, alhamdulillah pun anak teh dikaluarkeun teu bisa ngilu ujian. Justru senang kalau diuji. Ini sudah mulai hikam nih, cara berpikir hikam. Kalau kita mendapatkan ujian lagi, Gusti kieu teh nasibnya ya saya. Kok saya ini begini ya? Allah itu bagaimana pada saya? Ku capek jadi jelema kitu. Datang ujian, alhamdulillah, siap ya Allah lah. Layananku ya. Hayo cengeng. Ini penyakitnya kalau diuji cengeng. Mana bisa lulus orang cengeng? Ya, kira-kira saya jadi kiai di Nagrog punya pesantren segede ini, ukuran kampung, sukses atau gagal? Lulus atau gagal? Kira-kira mulus, tidak ada gangguan atau banyak gangguan? Nah kan tahu sendiri, karena saya mampu menghadapi gangguan. Sampai hari ini belum berhenti gangguan. Itulah hidup. Kalau tidak mau diganggu, ya masuk surga sana. Entong kieu muntah yang aya gangguan mending paeh loh ngai ka surga. Mun kan neraka gangguan deui. Dieueuh ngomong teh. Ayo hikam. Dengan apa ya Allah engkau akan menguji? Khauf, banyak ketakutan. Daerah kita ini daerah yang belum aman. Masih banyak gangguan keamanan lah. Artinya walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat. Juk kelaparan. Mahal beas ke eta teh asupkana juk. Kurang gizi juga masuk pada juk itu, kelaparan itu. Bukan busung lapar aja. Kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih? Jujur aja. Berapa kali minum susu dalam sehari? 4 sehat 5 sempurna nyanda itu cuy. Wanaksi minal amwal, terpuruk ekonomi, mudah ini wanaksi minal amwal, nebaknya mudah. Yang hadir di sini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak? Punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak? Untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak? Utang punya enggak? Wanaksi minal amwal. Tong hararese, Quran itu kontekstual semuanya, enggak ada yang tidak kontekstual. Ima Quran teh ngan dikurokeun wungkul. Kuro perlu. Qiraat perlu itu untuk motivasi, membuat enak telinga. Tapi kalau Quran hanya untuk itu aja, jelema Allah. Naon cenah Kang geusin ating naon bukan Allah. Oh kan Anda ketawa. Apa cuma untuk itu Quran? Tidak. Huda, petunjuk. Harus rinci. Harus tertuang dalam konsep. Ini pentingnya bersama cendekiawan. Kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang
yang berfaedah, yang betul-betul mampu membawa umat ya. Karena kalau kiai lebih kepada dogmatis ya, dogmanya pegang bulat-bulatnya gitu ayat-ayatnya. Karena para sarjana lah yang bisa menuangkan dalam konsep. Untuk kiai itu asapang agama itu bisa nanjir kusorangan gitu. Sukabumi bisa disebut pengelola bus terbaik. Saya sebagai ketua Dewan Pertimbangan, karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok. Yang dari Muhammadiyah, yang Persis, yang mana, ayo. Pak Jejen bagian Fathul Mu'in, Didinya bagian konsepnya. Ya, apa sulitnya? Wal anfus, penyakit dan kematian. Wasamarat, pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Tong buah wae. Da buah teh aya tangkalan majaz mursalkeun lah tuh amat. Pan ngaji Samarkoni, enaknya jadi ahli ilmu alat begitu, enggak sulit, Pak. Repot memahami Quran tanpa ilmu alat, kaku. Wabasyiris sabirin, siapakah yang akan lulus dari 5 ujian tadi? Yang lulus adalah yang sabar. Belum selesai, karena ini baru tanda ayat, bukan akhir kalam. Siapakah yang bersabar itu? Alladzina tegese nyaeta perlu dieceskeun deui. Alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang mendapatkan, nanti dulu, stop dulu. Sering musibah itu yang pahit-pahit aja, karena ada hadis al musibah mayu dil mukmin, hiji perkara nu matak nganyerikeun, ngaripuhkeun kakarek musibah. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tapi dalam konteks apa? Harus dikaji lagi. Mari kalimat musibahnya pakai kailani lah jeung yakulu. Ayo, musibah sulasi rubai. Mujarrad masjid bi. Warna ke bab asal goer asal. Nakis ajwab mutal ajwab. Ajwab tina soaba. Ditanya nu kituna mulai kelepekan. Nerangkun bisa hadirin sekalian ngebalak-bak. Tapi teu paham manehna ge heupogan mah nu aya beres pidato amplop jeung besek nu penting. Ke situ larinya, mohon maaf. Alhamdulillah, saya bukan orang baik, tapi orang jelek masih kena eling dirinya jelek, makanya mau memperbaiki diri gitulah. Eta geus alus lah. Mending keneh nu gelo ngaku gelo daripada nu gelo ngaku cager. Lamun jelema nu gelo ngaku gelo, harapan bakal cager. Kamu gila? Iya saya gila ya, geus mulai rek cager teh jelema. Tapi bilang kamu gila, namanya apa? Gue sehat. Oh iya gelo kayaknya jelema. Yuk anak mending gitulah. Saya itu orang seperti itu, Prof. Jujur aja. Wah, abdi teh lain jelema bener abdi. Tak rek narangun jika dia sebenarnya. Cenah resep ngadenge Pak Jejen ngomong. Tapi tadi teh tibatan nu goreng ngaku halus, mending nu goreng aya harapan rek cager teh gitu. Pak mobilnya jelek, ya makanya masuk bengkel tuh. Enggak harapan cager. Tapi mobil butut di jalan, kalau perang. Pak mobilnya jelek, oh enggak. Lihat masih kuat, pakai gigi 1. Sekali nyiap 4 naon beca. Ngaji hikam, taubat setika ngaji hikam itu sebenarnya. Siapakah yang akan lulus? As-sabirin, ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya. Arek amis eta arek pahit, arek genah atawa teu genah, musibah. Qalu, lidah berucap hatinya sadar. Sebab lidah berucap hati tidak sadar, beo namanya. Ngigau namanya. Apa yang ia ucapkan? Innalillah. I'rab dulu, ini bahasa Arab. Lain bahasa Sunda. Inna harfun nasbin wa taukid na domirun mutasirun barizun ismu inna mabniun ala sukun bi mahli nasbin li'annahu ismun mabniun la yadru bil i'rab wal lamu harfu jarin wal abdul jalalah majrun bil lam wajar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu kainuna wa istaqrarna breng sararea i'rab kenae nu lain kiai tong maksakeun nu kungsi masantren poho deui deh ha. Ini
Ilmu alat jadi untuk alat. Boga pacul, hayo ngurus pacul, irah macul. Menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Quran dan As-Sunnah. Digali untuk umat supaya umat maju. Ya, lain jago alat ngebalak-balak aing jago alat wae. Titah ngerap ieu lieur. Ini maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan, bukan sombong. Para profesor di sana dari Kuala Lumpur, dari negeri berkumpul di sana, mereka merangkul-rangkul. Makasih Pak Yai, makasih. Dari dulu kami paham bahwa innalillahi itu matilah selalu. Betul-betul cek si Upin. Dulu kami paham kan matilah selalu. Banyak profesor. Ini Pak Jejen izin Allah diundang ke Istana Negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah. Sampai disebut pensyarah agung saya di sana oleh mereka. Gara-gara ngebahas enaknya ilmu mah luhur kena di Malaysia, harga mah di orang mah kurang bernilai. Jelemana lain hayang ilmu sih di orang mah, hayangnya dihuapan. Sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya, Pak Yai, bagaimana kalau Pak Yai tinggallah bersama kami di Sabah? Apa Kiai mau? Kritik kah? Mau pilih Volvo kah atau Mercedes? Apa? Mau memakai Land Cruiser kalau merangan aki-aki gitu yang di itu mah New Ice saem setengah mobil. Mohon maaf. Sediakan rumah besar. Kebun kelapa sawit mau berapa hektar? Karena dia punya cuma sedikit, cuma 25.000 hektar. Nah dia tuh kan ada di Sukabumi. Aduh, pakai mobil dinas Avanza. Nuhun ka Bupati, ka Dewan, nuhun ka sadaya. Allahu Akbar. Nah, datang ke sini beliau. Nguing-nguing, polisi ribut, tentara ribut sararea karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal. Habis dari Suryalaya ke sini. Kembali ke tadi. Jadi innalillah, i'rab dulu. Kenapa? Pemikiran saya tidak ada yang membongkar sampai hari ini. Tidak ada yang menolak. Satu, saya sebagai rois Jamiah Thariqah, tidak saya suruh membuat bedrop ini. Kusabab ngomong rois tidak on wali ngalawan doh. Rois ngomong. Padahal silakan sok erab. Ya, innalillah. Heseng erab nu kitu. Innalillah adalah kuat iman. Diri saya milik Allah, rumah saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kebun saya milik Allah, sawah saya milik Allah, gunung saya milik Allah, pangkat saya milik Allah. Itu manusia innalillah. Semoga semuanya innalillah. Makin kenceng aminnya sebab paham. Itu hikam itu. Baru 10 menit berat. Ya mah ayo, moga-moga inilah kehajar. Bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah. Ayo, yuk rajiun. Wa innalan satuhune kita sedoyo ilahi marang Allah iku rajiun kang balik kabeh. I'rab lagi inna harfun nasbin wa taukid nadwir mutasilun ismu inna mabniun ala sukun fi mahali nasb. Ilahi jar majrur rajiun khabar inna. Wa marfu wala mutarafihi al waw li annahu jam'ul mudzakkaris salim. Rajiun wa inna ilaihi rajiun. Kembali pada aturan Allah. Back to basic, kembali pada aturan. Back to orbit. Wasyamsi demi matahari, wahai matahari engkau kuciptakan. Aku menciptakanmu, tugasmu adalah memberi sinar. Kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan. Manakala keluar dari orbitmu, hancur. Itu wawunya, wasyamsi. Kita sering membahas samsinya tapi wawunya nggak dibahas. Wasyamsi, waduha, wal qamari demi bulan. Wahai bulan engkau kuciptakan, aku bersumpah denganmu, engkau kusumpahi. Tugasmu adalah, tolong disebut. Tugasnya apa bulan? Tugas bulan adalah, ayo jawab. Menerangi apa? Kapan?
Dari kitab apa Anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi? Dari lagu keroncong. Di bawah sinar bulan purnama. Saya pencipta lagu, Pak. Ya. Itu ada tuh lagu baru yang sedang dirilis sekarang di Bandung. Bukan, tugasmu adalah waktu, penentu waktu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Pak SDA, Pak Menteri Agama berani mengumumkan di TV bahwa Ramadan diawali pada hari Senin kemarin atas dasar karena yang ru'yat melihat bulan. Tidak menyinari, dia hanya terpantul oleh matahari. Nya anu sok dipidatokeun di sore dasarna teh jadi lagu keroncong. Aduh, euy ngaji hikam resepnya nih. Saya kita keur ngadengekeun ieu teh. Kita nuker ngomong tepan pajajan, hege kumaha maneh we daya 4 lapis jajan nage. Jajan basariyah, jajan ruhaniyah, jajan sultaniyah, jajan kudsiyah. Saya sendiri sedang ikut mendengarkan, Pak. Teu artinya, heukeun bae teu tong dipikiran dipuk. Wal kamari ta'ala. Ya, ini adalah alamul mulki. Nah, kembali ke tadi. Wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua rajiun. Wah, karek sapeting geus bebenangan. Jander kana hikam na we. Karek mabade na wungkul, karek pengantar. Serobah cara berpikirna. Waduh, benar bae. Hayo, kenapa umat ini mogok? Kenapa bangsaku tertinggal? Kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin? Kita harus tertinggal. Salah kita, jangan salahkan orang lain. Salah mereka yang ngobok-ngobok. Kunaon atuh eleh kudu ngobok-ngobok ke? Ya. Inna ilaihi rajiun. Bila mana manusia sudah memiliki innalillah dan rajiun, ulaika diteruskeun. Ieu mah ngeusan ti kadinya eueuh koma eueuh titik. Pada aya bubuleun the end ngeusan. Keliru lagi. Malas ini. Ini berangkat dari malas belajar ini. Sudah terlalu senang didengar orang bodoh, kurang gaul jeung saluhureun. Manta kudu daek manakiban, ai manakiban teh gaul teh. Mendengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa bodohnya saya, betapa jeleknya saya ibadah saya. Wong beliau sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun. Di sini sebulan sekali saya mendengarkan. Sekelas saya masih menangis mendengar. Sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudu isya, sebab sholat isyanya kesiangan. Nah, sholat isyana 4:30 jangan. Jadi sholat subuhna ku wudu isya. Teu ngacapruk. Kitu pangarsan nu mawi anak sok manakiban. Kalakah tama kuno jajan mah. Akang mah modern heuh beuki manakiban bener. Sudah cukup Rasulullah kas bisa nurutan Rasul. Sakadar ungeuk-ungeukkan salat mah jeung babacaan bisa nurutan Rasul. Ari khusyukna. Ari kekuatan ruhna nanti saya bahas. Ulaika terjemah Kementerian Agama. Ulaika mereka adalah sopan. Ngan teu make sastra ta. Teu make sastra. Urang make sastra yuk. Bebarengan jeung anak yuk. Ulaika. Siap. Tidak akan marah. Deuleu. Bontak. Pan ulaika teh isim isyarah. Lihat faidah dalam Jauhar Al-Maknun. Faidah isim isyarah itu antara lain izhar. Seperti orang mencari sendal. Kemana sendal orang? Kemana sendal saya? Mana sendal saya? Wow, cengengesan kemana sendal saya? Kita temukan di depan mata dia. Aku teh beunta tot kaca melotot tapi teu maca goblok. Ieu mun dipanjangan ulaika komo ditambahan goblok mah. Entong. Sekasar teuing minimal. Atuh beunta. Naon kitu Gusti menit dibelel-belel Gusti mah ka abdi teh alaihim sholawatu mir rabbihim
Manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang tidak innalillah dan tidak rojiun, tidak dapat petunjuk. Gitu enggak. Gening kadinya jigna. Mata kadara dia ge pan hayang etana. Etana nu hese di mana menitelin barokah pangersa guru ajengan. Simkuring ngahidmah ka pangersa ama, ngahidmah ka pangersa abuya, ka abah tipar, ka mana-mana, ka pangersa guru-guru ngaji, guru tarekat yang segala rupa. Dibere ku Allah. Ieu ngaduakeun, ieu ngaduakeun, ieu ngaduakeun. Jadi orang dibere ilmu ku Allah. Istilah pangersa ama sok kieu ka heuda sama hawak cenah. Alhamdulillah ku guru didoakeun. Rajiun. Sudah. Apa rojiun itu? Rojiun adalah sumardahu asfala safilin. Kita diturunkan. Pertama kita diciptakan di alam lahut. Bersama semua ruh. Dari Nur Muhammad. Kalau kita ditanya berapa umur Anda? Umur saya 50 tahun, 60 tahun. Umur jasad. Sedangkan umur ruh triliunan tahun. Umur ruh triliunan tahun. Geus lain 1000 tahun, 1 juta tahun, miliar tahun, triliun tahun ruh. Kita, saya, Anda. Kita terjebak bahwa ruh adalah nyawa. Padahal nyawa itu ruh lapis 1, jismani disebutnya. Silakan Anda. Kalau mendengar pembicaraan saya, mungkin saya tidak pernah bicara jasmani, tidak pernah. Saya nggak berani bicara jasmani. Jasmaniyun, ianya tambahan ya nisbat. Tinggal jasmani, nunnya wikoyah. Tinggal jasmun, buka komus. Apa makna jasmun? Saya tidak menemukan makna jasmun. Yang ada adalah jismun, badan, jismani, ruh badan. Jismun, badan, jismani, ruh badan. Lihat dalam Sirrul Asrar. Lapis kedua adalah ruhani. Ruh lapis kedua. Lapis ketiga adalah sultani. Lapis keempat adalah apa itu? Al-Qudsi. Kita kalau ngomong Ruh Kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain. Tuhan orang nyebut Roh Kudus ya. Ngomong-ngomong lahut nggak berani lahut. Kalau Anda buka Injil, silakan buka Barnabas. Bagi kelas ya, bagi level peneliti ya. Kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan. Anda di akhir Injil puluhan halaman adalah Allahut. Urang teh eleh ku karesten balik ka luhur teh. Gawe alus si itu, ngan si itu salah iman. Urang iman bener ngan goreng gawe. Bener iman goreng. Alus gawe salah. Tagihan kita di Kristiani, para pendeta sering berkumpul untuk doa bersama. Berkumpul puluhan hari. Mereka melakukan munajat kepada Tuhan agar Tuhan mengutus agar di antara umat Kristiani ada yang menghamilkan bayi luar biasa. Sering disebut bayi ajaib. Cerdasnya luar biasa. Dan berhasil Pak. Saya tahu karena saya pernah didatangi si Melinda namanya dari Batam. Baru lulus SMA. Lulus SMA umurnya paling seberapa? 15 tahun. Mana Pak Amil Kusyairi ada enggak? Pak Amil Kusyairi. Ya. Beliau tuh Pak Amil Kusyairi dari Nyangkokot. Amprung-amprungan di mana-mana datang sampai ke Nyangkokot, ke kampung seberang sana. Akhirnya dibawa ke sini. Kata beliau, hari Senin diajari surat Yasin dengan terjemahnya, hari Selasa hafal. Itu bayi hasil munajat para pendeta. Saking ingin Kristen maju, perlu pemimpin yang hebat, maka mereka berdoa terus menerus. Saya mau bertanya, Kiai kapan berkumpul?
Berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama. Justru terbalik, kalau sudah jadi kiai besar melihat lain, sikut sana, sikut sini, tidak mau dilangkahi. Ini penyakit ini. Islam hancurnya bukan oleh orang lain, Pak. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Yahudi kecil, Nasrani kecil, Pak. Kalau kitanya udah benar berpikirnya, mohon maaf. Kiai jeung kiai parebut bedog, parebut adan, parebut ngimaman. Idul Adha parebut ping-ping domat. Parebut ngurusan mayit, parebut ngimaman, parebut khutbah. Ya Allahu ya Karim, betapa dangkalnya otak. Itu namanya main bola kehilangan gawang. Main bola kehilangan gawang, akhirnya bikin gawang-gawangan. Ngambil batu bikin gawang, ngambil peci bikin gawang, ngambil sendal bikin gawang. Surak sering masuk enggak pernah. Paham? Ya.